Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ricky. Hari ini saya mau keluar dari Studio 5 Production. Kita mau jalan-jalan ke sirkuit Sariwangi, tempatnya Kang Bandung Sunggoro. Kita mau nemuin satu tim yang sedang latihan bersama di sana. Timnya apa? Anda lihat nanti. Ayo ikut dengan saya. Come on. Sobat Enduro, kita udah nyampe ke sirkuit Sariwangi di sekitar Bandung Utara. Nah, sirkuitnya Kang Bandung Sunggoro seperti yang saya janjikan tadi di Studio 5. Kita akan melihat satu tim enduro yang akan latihan bersama di hari ini. Ya, kita akan meliput latihan mereka. Ya, ayo kita pantengin terus. Ji. Ini juga salah satu pembalap 30 plus yang kemarin nggak pernah menang, nggak apa-apa. Yang penting kan head on, bukan kemenangan. Yang penting proses dan eksistensi. Bener nggak, Ji? Betul. Bawa motor nggak? Aku nggak bawa motor. Mau makan aja. Kelihatan mau dagangnya ya. Mau ikut makan, mau dagang. Kelihatan mau ikut dagang. Barusan Haji Atep mau ikut ngumpul-ngumpul aja biasa. Jadi memang kegiatan ini sering di sini di Pak Bandung ini, karena Pak Bandung ini buka sekolah motocross. Kita tanya-tanya ke Pak Bandung nanti. Ada Pak Bandung ini kan salah satunya adalah pelatih motocross, instruktur ya, pelatih motocross. Selain dulu, ya ada juga muridnya. Kita tanya-tanya, mana Pak Bandungnya? Kita lihat Pak Bandung. Nah ini Kang Dul 30 plus. Nah Pak Bandung. Ini Pak Bandung. Ngobrol dikit Pak Bandung. Ini legenda motocross Indonesia, ya kan? Kang, saya biasanya panggilnya Babe, ya Beh? Beh, sejak tahun berapa sirkuit ini ada, Beh? Ini 15 tahun yang lalu. 2000 berapa, Beh? 2005 ya? 2005. Sebelumnya Babe ngajar di mana selain di sini? Di Puncurut. Punya tanah sendiri, sekarang langsung dibikin sirkuit. Ya, bikin gitu. Sirkuit, betul. Beh, mau nanya nih. Kriteria untuk sekolah di sini, ya. Mulai dari usia berapa? Sini 6 tahun. 6 tahun udah boleh, udah bisa ya, itu. untuk 50 cc. Programnya apa aja? Programnya dasar dulu gitu. Dasar dulu. Ya. Apa aja dasarnya itu? Ya dari angka 8, lingkaran, angka 8. kecil, ya. Berapa lama biasanya, Beh? Ya 6 bulanan. 6 bulan di angka 8 terus? Iya, buat dasar Pak. Dasarnya. Karena kan dia dicari dulu kemauannya. Kemauannya biar sekalian olahraga juga, jadi dia dari kemauan itu dia punya tenaga besar, jadi ada berani. Oh, gitu. Setelah angka 8 program selanjutnya apa, Beh? Ya mulai belajar start, pengereman. Terus belajar loncat. Jadi loncat tapi jadi terakhir ya. Jadi setelah 8 ya. Start pengereman baru loncat. Ya, bukan betul. loncat dulu, Beh. Bukan, karena kan kita perlu tenaga dulu, si anaknya harus bagus dulu fisiknya. Oh. Kalau dipaksa kita lagi kondisi badannya tidak bagus juga kan bahaya bagi dia. Jadi harus kuat dulu badannya. Dari pertama datang sampai bisa ikut ke pertandingan berapa lama biasanya, Beh? Untuk yang pemula sekarang? Untuk pemula ya 2 tahun lah. 2 tahun baru bisa balap itu. Iya. Tapi kalau ikut-ikut klub event misalnya, kalau ikut-ikut bisa. Itu didampingi oleh Babe kalau gitu. Ya. Tapi ya untuk dia menjadi juara ya 2-3 tahun baru bagus. Baru bagus. Di kelas 50 itu. 65. 65. Tapi kalau misalnya ada yang sudah bangkotan, Beh, misalnya ya sudah berumur lah katakanlah. Usianya remaja pun sudah lewat, pengen latihan 40-an bisa Babe ajarin juga? Bisa sampai 50 juga bisa. Biasanya itu 6 bulanan lah. 6 bulan itu dasar dulu sama? Dasar dulu sama tetap. Baru udah dasar ya baru belajar di lapangan, biasanya terus belajar loncat. Didampingi juga kalau balap sama Babe? Ya. Eksekutifan lah sekarang. Eksekutifan. Tapi kalau misalnya datang ke sirkuit Sariwangi nih, sekarang, tapi nggak akan belajar sama Babe, cuman mau nyewa sirkuit boleh nggak, Be? Boleh, emang boleh disewa. Disewa. Karena ini kan di
per bulan sewanya. Oh, biayanya per bulan. Per bulan ya. Boleh tahu berapa biayanya per bulan? Kalau 1 bulan kena 500. Murah juga ya, 1 bulan 500. Tiap hari datang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sekali datang cuman orang luar kota nggak tiap bisa. Kena 150 kalau Sekali datang. latihan. Karena kan perawatannya lumayan. Kalau berdebu disiram juga mungkin. Siram semua. Oh, itu Sobat Enduro kalau mau latihan boleh ke Sariwangi ya, sirkuitnya Pak Bandung ini. Saya menyapa dulu Sobat Enduro ya, Be ya. Nah, fasilitasnya ada angka 8 ya, Be? Iya. Angka lingkaran, kemudian sirkuit kecil. Sirkuit kecil ada, kemudian sirkuit yang besarnya. Tapi untuk kejuaraan nggak bisa dipakai mungkin. Nggak bisa karena lahan parkirnya terlalu kecil. Nah, kemudian ada fasilitasnya juga, ada kantin ya, Be? Ada kantin, Nanti kita lihat ada kantinnya juga, tempat makan, tempat istirahat. Ada musola. Iya. Ada emang disewain buat nginep. Ya kadang-kadang dipakai Pan sama kalau ya orang-orang yang suka balap motor tua suka sewa. Oh, yang dari luar kota Ya, mungkin datang ke sini. Ada yang tenda, ada yang di gedung. Jadi Babe sendiri ngantornya di sini aja setiap hari Tiap sekarang. hari di sini. Ada terus yang latihan tiap hari. Alhamdulillah ada. Tapi Sabtu Minggu enggak dong. Sabtu Minggu Tambah rame. kan. Kecuali kalau ada balap mungkinnya Babe nggak ada di sini ya. Nggak ada. Pergi ikut sama yang murid-murid balap. Be mau nanya nih, pandemi sekarang kan lagi pandemi, Ya. sirkuit itu jadi sepi atau tambah ramai, Be? Alhamdulillah di sini ramai aja. Tiap hari Karena pun. kita kan kalau orang datang yang latihan pagar tutup. Jadi nggak ada penonton. Nggak ada penonton. Ditutup. Emang biasanya suka banyak penonton di sini. Iya suka ada yang nonton jadi nggak boleh masuk. Nah itu Sobat Enduro, Babe selain punya sirkuit juga, ya kan, dia juga ada program latihan untuk pemula, tidak hanya terbatas kepada usia 6 tahun atau pemula saja. Berbagai macam usia sampai yang bangkotan 40 ke atas pun Babe siap untuk mengajarkan atau memberitahukan, memperbaiki cara berkendara kita, khususnya untuk balap. Nggak mutlak untuk balap ya, Be ya. Nggak. Kalau buat pokoknya motor dirt bike, buat hobi juga nggak masalah ya, bisa ya, bisa dipakai. Buat adventuran juga gitu kan, Be. Juga banyaknya kan hobi. Banyaknya yang hobi ya. Cuman seneng aja. Tepatnya sirkuitnya kecamatannya apa ini, Be? Karena kan agak susah nih nyarinya. Ini Girihiem. Girihiem Sariwangi. Sariwangi masuknya patokannya Polban aja ya. Polban, ya. Politeknik Bandung. Bandung. Di masuk ke Gerkalong udah pada tahu lah sirkuit di sini. Gerebek tim hari ini kita akan melihat latihannya DK Racing Enduro Team. Beberapa pembalapnya memang diarahkan atau dilatih oleh Pak Bandung. Ya, pantengin terus. Oke, Be ya, makasih banget. Saya mau keliling-keliling. Saya seharian bakal di sini. Jadi jangan diusir. Oke. Nun, Be-nya. Kami. Nih lihat nih motor-motornya DK Racing. Didominasi warna biru. Ada kantin juga. Itu persiapan juga dari teman-teman DK Racing. Ada kantin. Nah, ini ada pedok kecil lah, Bu. Tempat kita berteduh sambil ganti baju. Makan siang mungkin nanti sekitar sini. Nanti kita lihat sirkuitnya, ya. Karena jadi asli itu lebih baik. Itu kenapa gue pilih Cafino. Kopi latte 3-in-1 yang dibuat dengan kopi asli dan susu asli. Cafino. Riki dapat kaos nih, Riki. Udah dapat topi, dapat kaos juga. Aduh, Nanti ngaliwat lagi. Ngaliwat lagi. Dari mana itu, dari mana? Dekar. Kirain ayam geprek, Pak. Ente. Oh, bukan. Tebih. Lebih dari ayam geprek. Oh, makan malam mungkin kita di ayam geprek. Digeger kalor ayam geprek sabang. Aduh, Pak Ji, ini nyungkun ya, ampun lah. Manu alit sih di motor cross. Kayak yang nambil lah, Eno, Pak. Sini dulu, komen. Mi, sini Mi. Ini dia. Enggak, ini manajer tim. Oh ya. Mi, wawancara dikit lah Mi. Kita nanya-nanya. Gerebek nih, kita gerebek tim enduronya Ya, DK Racing. Karena DK Racing ada bukan tim enduro juga ada ya? Ada ya. Ada. Motocross insya Allah Motocross ya, 2021 kita. Soalnya kemarin saya lihat di Sumedang. Ya. Nah, udah Mohon nurunin doanya satu aja pembalap ya, insya Allah. Mi, program latihan ini tuh latihan bersama ini memang rutin atau
Jadi kita ada latihan bersama, ada latihan individu. Jadi karena kan kita punya jarak, jadi pembalapnya ada yang di Majalaya, ada yang di Garut. Ada yang di Garut Nah, ya. jadi kalau misalkan kita nggak ada latihan bersama, kita latihan individu masing-masing. Jadi mandiri lah, latihan mandiri. Nah, itu pemantauannya Ami sebagai manajer ya sekarang Ya. di sini atau sebagai apa nih Mi? Karena manajer kok pakai baju balap. Nah ini saya mengisi kekosongan. Kebetulan di 30 plusnya nggak ada pembalap. Ini siapa pembalap? Kan Ya ada udah, Kang saya. Dul, ada Mang Dul. Oh, Mang Dul 40 plus. Oh, udah tua ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk latihannya kita tetap pastilah sih setiap pembalap dia punya tanggung jawab masing-masing ya. Jadi kita tidak terlalu menekankan. Paling monitor gimana? Oh, ada balapan pasti kan nggak mungkin dia ada balapan tapi nggak latihan. Nah, terus biasanya kita ngadain latihan bersama paling minimal sebulan sekali lah. Sebulan sekali ya, Iya, ada. sebulan sekali. Resep guyup. Nah, apalagi kalau misalkan sekarang kan lagi nggak ada kekosongan, lebih nggak ada sering. balap. Oh, lebih sering. Lebih sering karena kan nggak ada daripada diem di rumah, yaudah kita latihan bersama sambil Tempatnya ngeliat. di sini terus. Nah, kemarin pindah-pindah karena kan kalau di sini mungkin lebih ke angka 8 ada latihan bulat, bisa di sini ada komplit, cuma di sini speednya nggak kena. Dan kalau misalkan pengen speednya yang kena, kita kayak ke Parakan Muncang gitu. Oh, sering juga latihan di Parakan Iya. Muncang. Nanti tolong kenalin ya pembalapnya Boleh, siapa boleh. saja. Nanti Ya. lagi pada prepare. Nah, sekarang mau nanya tentang Ami pribadi. Iya. Kemarin kan tahun 2019, Iya. Ami sebagai manajernya lah di tim Deka Racing Iya, Enduro ya nih ya. Ya udah. Nah, sekarang mau turun lagi karena mengisi kekosongan 30 plus itu. Jadi merangkap. Tapi saya juga tidak terlalu fokus, tapi saya tetap fokusin anak-anak. Kalau saya kan lebih ke hobinya gitu. Bukankah ada aturan di enduro itu bahwa 30 plus sebetulnya nggak boleh ikutan kalau bekas dari pembalap Oh ya. apa? Kalau Nah, lihat, tolong. saya kan lihat di regulasi ya, biasanya kan kalau misalkan pembalap udah off 2 tahun lebih, off nggak balap sama sekali di enduro, dia bisa turun. Oh, Nah gitu. Jadi saya karena dulu mungkin karena cedera waktu balap di Cakan kena stang, ini retak sampai saya nggak bisa ngencengin megang motor pun nggak bisa. Ya udah saya off dulu 2 tahun terus saya nge-manajerin. Jadi tapi yang penting kalau saya sih, saya pun nggak balap tapi kepuasan begitu pembalap pada menang itu udah suatu kebanggaan. Walaupun saya gatel misalkan nggak balap tapi ada adik-adik saya yang bisa berprestasi, saya udah terobati lah gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Ini Ami ini sebagai manajer timnya di tahun 2019. Nggak tahu nih kalau 2021 nanti ikut lagi balap masih jadi manajernya atau nggak tahu. Iya. Karena merangkap jadi pembalap 30 plus. Iya. Nanti Ami mau ngenalin ke kita teman-teman atau para pembalapnya. Ada berapa kelas, ada berapa orang juga, ya. Oke. Makasih Ami. Siap, sama-sama. Nggak tahu mau latihan mau apa nih motong-motong gini. Udah keula. Pak Haji mau latihan lah ya nak? Oh mau latihan. Alasan ankle. Oh ankle. Oh kemarin barengan sama Rizky ya sakit ya kak? Rizky juga itu ya? Rizky kebetulan pas latihan di Tanjung Sari, tracknya juga baru dan dia juga baru sih sebetulnya. Kakinya ada 4 jari lah yang retak. Retak itu bukan patah. Retak. Retak. Kalau Pak Haji kemarin sakitnya Ankle. barengan Ini biasa habis upacara Agustusan, saya pakai sepatu biasa, teman-teman ngajak ke Tangkuban Perahu. Bilangnya jalan biasa, taunya jalannya ekstrim. Akhirnya kena ankle. Pakai motor apa itu? KLF. Oh pakai KLF. Ya kebetulan ini kita latihan rutin lah sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Karena ada beberapa orang yang ikutan MX seri 2. Kemarin saya lihat di Sumedang ya. Ya kemarin kan Deka, terus ada Cikal dan Excel juga, meskipun Excel di tim lain ya. Ya. Cuma di enduro ini Excel di tim Ikut Deka di Deka Racing, Racing. jadi ya kenapa enggak lah latihan hayu siapa aja Bareng ya, Pak, ya? bareng. Yang penting kita silaturahmi terus berjalin. Nah, hatur nuhun abdi kita ditampi ya Super Night Endurance mau meliput terima ini. kasih. Terima kasih. Nuhun Senang bisa. banget ngelihat keguyubannya. Ngadadak, iya. Ngadadak. Memang kalau dadakan itu pasti jadi. Kalau direncanain kadang-kadang nggak jadi, Pak Haji. Itu kan. Saya mau liput lagi teman-teman Boleh, dari sana. silakan, Ya, Pak Haji ya. silakan. Hatur nuhun Pak Haji ya. Sama-sama. Ayo kawan-kawan kemari. Ini saya ambil satu pembalap anaknya Pak Haji Deka. Ki, sini Ki, kita ngobrol-ngobrol dikit. Bu, izin Bu, putrana pada di iya. Ki, Ya Om, katanya kemarin lagi cedera ya? iya Kenapa kakinya? ke banting step, Oh iya? ya Retak katanya ya? ya Tapi sekarang gimana? udah mendingan. Udah mendingan. Ki,
tahun ini mau masuk di kelas apa? Tahun kemarin saya lihat pakai 85 ya? Iya. Nah, tahun ini mau masuk kelas apa nih? 125. 125. Mana motornya yang mana sih? Nggak ada. Oh, nggak di bawah. Masuk di kelas 125. Rencananya mau masuk ke motocross juga? Nggak. Enggak. Enduro aja. Enduro aja. Latihan resmi, latihan rutin terus ikutan terus. Semangat terus ya Ki ya. Ya siap Om. Nanti saya mau lihat meliput Rizky latihan. Ya. Ya. Siap. Makasih Ki. Yo. Berikutnya ke siapa ini? Nah, ini dia. Yang baru pindah. Bukan baru pindah Ketang. Mau coba di balap motocross. Kemarin di Sumedang saya lihat di posisi berapa Kak kemarin? Masuk kelima. Kelima. Baru ikut balap motocross tuh. Baru pertama kali. Tinggi badannya aja saya 170, nggak tahu nih tingginya berapa. Kira-kira Anda bisa perkirakan lah 180 lebih. Motivasinya untuk DMX ini mau ikut terus atau mau coba-coba atau gimana nih? Cuman sling, nggak ada Sling. balap enduro sama gestrek, jadi coba-coba motocross dulu. Oh, dulu kalau Gresek suka ikutan juga Ki? Suka. Oh. 125 ini nanti ke Jurda itu seri 2. Iya. Mau ikutan lagi? Mau Ikutan nyobain lagi. Latihan terus nih. Siap. Nah, latihannya saya dengar dari Pak Bandung, Deka kan latihan di Iya. sini ya. Intens setiap minggu latihan di Pak Bandung. Intens seminggu 1 kali, kadang 2 kali. Kadang 2 kali karena rumahnya juga dekat. Iya. Sobat Enduro rumahnya dekat di sini. Di mana Ki? Di Parang- Rumah di Cideng yang Oh, di banyak Cideng. bunga itu. Yang banyak bunga. Nanti kita juga lihat latihannya Deka. Deka itu di 30 Min tahun 2019 kemarin cukup rame di posisi atas. Sempat menempati posisi kedua ketiga ya. Kedua, ketiga, Perebutan iya. juara umum ya. Iya. Tapi belum sempat jadi juara umum ya. Belum. Karena mogok berapa kali Kak? Mogok sih baru sekali. Yang di Cirebon ya? Iya. Hmm, Cuman ada kendala kayak jatuh kayak gitu. Nafsunya belum ini. usianya berapa sih Kak sekarang? 16 tahun. 16 tahun kemarin ikut di 30 Min, ikut persaingan di 30 Min cukup ketat dengan teman-teman yang lain. Apa siapa aja yang ikut di 30 Min ya? Ardan, Banyak Ardan, terus Gilang ya, Gilang, ya. Jujun Juna. Jujun Juna. Yang berat siapa Kak di semuanya itu Kak? Kalau semua sih berat, terutama kalau dari diri sendiri emosi itu susah, Oh, susah banget emosi mah. Kalau jadi merasa emosian kayaknya gitu deh Kak? iya tinggi emosinya, Oh gitu, iya, pengen cepet ngejar ke depan gitu? iya. Atau gimana? Kalau udah di depan sih tenang kayak, tapi kalau di belakang misalnya dekanya di belakang, wah pengen ke depan terus. Pengen gitu. cepet ke depan. Oh, jaga emosi itu yang sulit Iya, ya Kak ya? susah. Oke. Nanti kita ke pembalap yang lainnya. Siap. Nah, ada yang unik di tim Deka Racing. Ada pembalap ceweknya, kita tanyain sekarang, oke? Ini dia pembalap perempuannya. Bu Ji, jangan kemana-mana, nanti mau saya wawancara juga, Bu. Bu, jangan dong, Bu. Kita ngobrol-ngobrol dikit, Bu. Ica ya? Iya. Nah, Ca, mau nanya-nanya nih. Iya, boleh. Kan unik ya, ada perempuan ikut di tim balap gitu kan. Motivasinya apa ikut balapan? Karena emang hobi aja sih. Hobi Terus aja. emang sekeluarga kan sekelilingnya semua ya? main motor Tapi semua. kan laki-laki semua yang latihan main. Iya kan jadi terobosan baru di keluarga mah gitu. cewek sendiri gitu. Adventure juga main dong? Iya, adventure. Awalnya adventure. Iya, adventure. Kalau di sini sendiri, Ica emang sekolah juga sama Pak Bandung atau gimana? Iya sekolah juga, tapi nggak diadain terus nih enduro buat kelas ceweknya, adain dong kali-kali gitu. Pak Bayu katanya ada request pembalap Request. cewek. Nanti target. Ajakin om nanti. Emang banyak pesertanya kalau perempuan? Sebenarnya tuh banyak, cuma karena jarang, jadi mereka pada mainnya di gesrek, padahal di enduro gitu. Emang berani lewat rintangan-rintangan yang dipakai sama cowok-cowok itu? Ya berani. Beneran? Ya kan sama aja ngegas juga om. Tapi kan handicapnya tinggi-tinggi. Kan kita latihan om. Ah. Udah tahu ini skillnya asik. Sekarang usianya berapa sih? Cak, kalau Udah boleh 18 tahun. tahu? 18 tahun. Berarti masih SMA dong? Udah lulus. Oh, baru lulus. lulus. Oh, yang sekolahnya di rumah ya sekarang mah ya baru Iya, lulus ya. sekolah dulu. Kasihan dong ininya apa wisudaannya. Ya? Pas kelas perempuan mah hadiahnya dari Pak Haji Deka. Katanya kalau Minta aja ke ayam geprek katanya. Nih, oh ayam gitu geprek. ada untuk penyelenggara enduro. Ini ada request dari para pembalap wanita, pisahin dong atau bikin balap kelas perempuan. Tapi kalau kita lihat ya Seva
di kelas 85 sekarang ikut di kelas laki-laki loh. Iya. Ica berani nggak masuk ke kelas laki-laki? Kelas hobinya aja dulu. Ya bolehlah kalau hobi, hobi. Ya hobi aja, jangan ke kelas yang lain. Berani? Ya, berani. Ajakin cewek-ceweknya, teman-temannya yang cewek-cewek untuk ikut balap di kelas hobi Banyak lah. laki-laki. Hah? Banyak yang mau ikut. Maksudnya mungkin startnya nanti dibarengin, Iya. tapi hadiahnya dipisah. Bisa beda. Ya. Bisa. Oke. Banyak kok yang request cewek-ceweknya, cuma nggak didengar terus nih katanya ceweknya gitu? nih, nggak dikasih ini terus. Selain latihan rutin dengan Deka Racing, dengan tim lah gitu ya, ada keluarganya Pak Haji ya pasti dengan Deka Racing ini, latihan sendiri atau gimana? Ya biasanya latihan sama teman-teman di sirkuit Bako deket rumah aja, Emang rumahnya di mana? di Cipadung. Oh, ya dekat ke sirkuit Bako. Iya, dekat ke Teman-teman sirkuit tuh teman-teman cowoknya atau teman-teman cewek yang latihan bareng di Biasanya Bako? kalau teman-teman cewek sama Cindy Move, sama Dara gitu. Iya. Cindy yang pernah kita ketemu ya di studio Tempo Hari ya? Oh, bareng. Emang seumuran sama Cindy? Enggak? Beda 2 tahun, tapi emang kemana-mana kita selalu berdua kalau Adventure. Nah, nanti sobat-sobat enduro yang perempuan kalau mau ikut balap udah ada temennya. Ada sekitar 5-6 orang pembalap perempuan? Kalau dihitung kurang lebih? ada kemarin juga pas acara itu banyak banget sampai 8-10 orang juga ada yang daftar. Mudah-mudahan bisa kita adain kelas perempuan ya. Amin. Terima kasih ya. Oke Mas Om. Nanti ketemu lagi pas habis latihan saya tanya-tanya lagi. Oke Om. Ya, kasih. Sekarang kita ke Cikal. Come on. Ini Cikal kemarin kelima Studio 5 Production. Ya. Sekarang ketemu di Sirkuit Pak Bandung. Sirkuit Pak Bandung. Iya. Kal, selain latihan tim bareng gini, latihan resmi bareng sama tim lah ya, latihan bersama, latihan di rumah ngapain aja Kal? Latihan dulu, kalau latihan di rumah Cikal fisik. Nah setelah fisik paling jam abis duhur Cikal latihan. Di dekat rumah paling setengah jam lah, kan dikasih motor juga sama Pak Jedeka kan. Kela ngomongnya abis duhur, berarti tiap hari latihan? Seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Kalau di rumah seminggu 3 kali. Motor itu? Motor. Kalau fisik? Tiap hari sekarang, mulai sekarang tiap hari. Oke. Enggak, fisiknya kalau apa? Lari? Fitness. Fitness. Fitness, tapi kan sepedahan ada juga? cardio juga, sepedahan juga. Sepedanya di rumah atau sepeda statis atau sepeda statis? Pakai roll itu loh, kan lumayan buat keseimbangan itu kan. Nah, tapi sebetulnya dia tinggalnya di Majalaya, mestinya ke Jembatan Kuning. Apa bisa nanjak di sana? Nanti sama Om bikin. Kita ke sana ya. Jika udah kita pernah wawancarai di studio production, tapi temporary tentang setup motor ya, bukan tentang latihan. Setup motor. Nanti saya mau nanya-nanya lagi setelah latihan. Siap. Ya Kak ya? Siap. Sekarang latihannya kita liput. Ini sekarang kita ke Excel. Excel sini Sal. Sini dong. Sini Sal. Sini. Ini salah satu pembalap favorit saya. Dari kecil saya ikutin. Excel apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Excel domisili di mana sih? Di Garut. Di Garut. Excel kemarin 2019 ikut gelaran enduro. Iya. Mungkin pertama kali ya. Iya. Ikut di Supernet Endurance seri kedua kalau nggak salah di Cirebon ya. Cirebon. Di Tasik nggak ikut. Nah, saya pengen tahu kok tiba-tiba mau balap enduro. Cari pengalaman. Cari pengalaman. Selain enduro, format balap dirt bike selain motocross apalagi yang Excel pernah ikutin? Trail game paling gitu. Oh iya, trail game dia pernah ikut dan pernah Juara posisi umum. di juara umum juga ya? Ya. Di mana itu dulu? Di Mojokerto. Mojokerto ya. Itu teh juara umum teh berapa kelas? Excel di 2 kelas. 2 kelas. Iya. Motivasinya ikut trail game apa itu Excel? Cari pengalaman juga atau gimana? Ya pingin ya cari pengalaman juga. Excel, saya ngikutin Excel dari usia masih kecil mungkin 50 tahun ya. 50 cc ya? Ya, 50. Usia berapa itu waktu balap 50 cc? Usia 8 tahun. 8 tahun. Terus waktu 65 cc usia 11 tahun dan sudah jadi juara nasional. Iya. 50-nya juga? Iya. Jadi juara nasional 50 cc. 50 Kemudian 65 langsung loncat lagi ke 85. 85 juara nasional lagi. Iya. Dan di MX2 juniornya juara nasional juga ya? Iya. Sekarang sudah pindah ke MX2 Open. Open. Nah, kemarin ikut balap juga di Kejuda bukan Kejuda, Jabar Open ya? Iya, Jabar Open. Ikut juga grass track-nya. Ikut.
Ini gimana membagi fisik atau strategi balapnya kalau ikut beberapa kelas? Ya gimana kita ngatur-ngatur ritmenya. Oh gitu. Iya. Lihat sikonnya dulu. Berapa kelas Excel teh di Gastech? Kemarin 3 kelas. Kelas apa aja itu? Bebek standar open, bebek modif open, sport trail open. Terus MX Open? Nggak ikut kemarin. Oh kemarin nggak ikut? Nggak ikut. Oh ikut yang di Semarang mungkin ya? Ya Semarang ikut. Oh di Jabar Open malah nggak ikut? Nggak ikut. Untuk seri 2 mau ikut di kelas MX nya? Lihat sikon dulu. Lihat sikon dulu. Memang Excel ini dari kecil sudah pegang motor Sobat Enduro dari 50 cc, 65, zaman dulu di Malang mungkin ya? Ya waktu 50 cc saya sempat kenal dengan orang tuanya, dengan ayahnya, tinggal di Malang, 50, 65 juara nasional ya. Terus 85 juara nasional dan MX2 junior juara nasional. Sekarang cari pengalaman di Enduro bergabung dengan DK Racing Enduro Team. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelah latihan. Siap, ya Excel ya. Makasih ya. Siap. Yuzu Tea terbuat dari buah yuzu segar yang menghasilkan ekstrak buah yuzu asli. Yuzu Tea memberikan kesegaran ekstra. Ini kita masuk ke kelas bangkotan. Nah sini. Lihat kelas bangkotan. Kelas bangkotan. Mana Pak Iwa? Nah jadi kabur ayo ngobrol dengan Pak Iwa itu. Pak Haji dia tuh. Ayo ngobrol di sini. Kelas bangkotan. Kelas alepis. Tuh kelas bangkotan mah karena kelas tua mah udah tidak memikirkan prestasi Sobat Enduro. Kayak ini nih. Di kelas apa Kang Dul? Perkenalkan dulu nama saya. Perkenalkan nama saya Dul Gastro. Tinggal di mana Kang? Tinggal saya di daerah Banjir, di daerah Kolot. Kenapa mesti disebutin daerah banjirnya? Ya, biar nanti teman-teman bisa baksos ke sana lah pas kalau banjir, bener nggak? Fisiknya. Oh, fisiknya memang berenang kalau lagi banjir gitu. Bisa itu salah satu fisik juga bisa berenang. Jadi mumpung ada kolam gratis gitu kita berenang aja di sana. Asik. Bentar nih kata Jong segala. Kang Dul. Ya. Ikut di kelas apa aja nih kalau balap? Saya sekarang di 40 plus paling ya. Paling kalau ada 45 plus juga yang eksekutif gitu ya. 30 plusnya kemarin ikutan? Ikut. Sama di OMRTS paling. Seberapa kelas tak Kang Dul? Iya, sama adventure juga paling kalau satu kali event bisa 4 sampai 5 kelas. Wah, juara. Ngajaga fisiknya kumaha ya aki-aki. Ya itu di banjir teh ya, renang. Ada satu lagi nih, sahabat saya, Pak Iwa, orang tua dari DK. Nah, itu balap Pak. Pas tekiatan. Jadi sudah tidak kuat, jadi balapkan anaknya aja gitu. Ya, ngasuh aja kalau sekarang. Cukup ngantar-ngantar DK ke event-event gestrek, enduro. Dan sekarang mulai belajar main DMX karena event enduronya nggak ada. Jadi disalahkan dong event enduro, salahkan banyak. Karena itu hanya pelarian MX-nya karena event enduro nggak ada aja. Oh gitu. Ya. Gara-gara tidak ada event enduro, Pak Iwa akhirnya ikut balap di MX ya. Ya, DK aja. Pak Iwa, dari usia berapa DK dibalapkan ke Pak Iwa? Pertama DK balap itu masuk SMP kelas 1. Karena dia awalnya minta motor untuk road race, saya nggak setujui. Nah, itu setuju Pak? Takut ugal-ugalan di jalan Pak, kalau gitu. Nah, akhirnya saya coba beliin KLX, berawal dari KLX, latihan-latihan. Terus saya punya misi, pengen pertama kali balap langsung podium pada waktu itu. Dan alhamdulillah, pertama ikut event gestrek langsung podium, walaupun nggak ke 1. Kelas apa sih? Pemula. Ya, dia pemula. Bebek. Enggak, awal balap dia pakai sport. Ya, karena badan dia tinggi. Tapi kesininya juga saya juga berpikir karena harus ngejar JU juga, harus bisa pakai bebek. Akhirnya dia belajar juga pakai bebek. Gitu. Pokoknya saya tiap balap ke DK nargetin pengennya mecahin rekor tiap kategori balap diikutin
pertama balap pengen langsung podium aja, termasuk enduro kemarin pertama ikut balap, alhamdulillah dia langsung podium. Ya, ya pertama ikut balap itu waktu di Arca Manik. Kalau enduro, Bagja. Bagja. Saya juga malah nyangkanya nggak bakal bisa di enduro, tapi menurut manajer kita dari DK Racing Ami, dia layak ikut enduro dan alhamdulillah dia langsung podium waktu itu juga. Terus ikut lagi di mana itu enduro Pak? Ikut lagi pertama gabung di DK Racing Arca 2019 awal. Ya karena dia pertama ikut enduro juga 2019. Cuma pertama gabung sama DK Racing itu di event Arca yang Ciater. Yang pertama itu. Gitu. Dan dari sana alhamdulillah silaturahmi makin kuat di DK Racing dan akhirnya sampai sekarang setia bergabung di DK Racing. Sampai MX-nya juga sekarang ikut. Ya, alhamdulillah Pak Haji nyopot MX-nya juga. Ya, pertama ikut MX juga alhamdulillah langsung podium. Alhamdulillah. Pakai motornya. Ada satu lagi nih pembalap cabutan DK Racing. Mas Eko sini sebentar. Veteran. Ini dia. Sok. Mas, siap. Heureyan atau kumaha Mas? Ya. Atau cari keringet aja Mas? Yang penting keringetan aja. Oh gitu. Jadi sambil olahraga. Tim hore. Meramaikan gitu. Meningkatkan imun tubuh. Apa imun tubuh itu? Mas Eko juga rajin adventuran, olahraga juga balap kemarin ya. Siap. Kelas apa kemarin Mas? Kelas 40. Oh iya? Terus apa lagi? Cuma sekelas atau? Ya sekelas aja lah. Udah berumur sih. Satu lagi ada pembalap head-on. Ya, di kelas 30 plus ini dia nih. Sponsor desa DK Racing ini. Om Rija cing tong kemana-mana atau dijual kabur wae tuh ya mah. Nah, dua nana ini pembalap 30 plus yang head-on di medsos. Ya, rame banget 30 plus mah bener tuh Haji. Biasa aja. Biasa aja. Aya Haji ka dieu teu mau motor make celana ieu motivasina rek naon Pak Haji? Motivasinya cuma mengejar liwat gitu. Mengejar liwat sama cuan ini. Mau dagang motor. Haji kesini tuh mau dagang motor. Iya, betul. Sponsorin DK Racing juga ya, Pak Haji? Sedikit sih. Ini, wah alhamdulillah. Saya juga kalau balap mau minta sponsor boleh. Ke depan nanti saya support tunggal kalau ada rezeki. Sekarang ngomong-ngomong gini, Haji Atep kapan mau bikin balap lagi? Kan dulu juga sering bikin balap. Sekarang kan ada Super Night Enduro. Ngapain kan harus bikin balap? Kita jadi penikmat aja. Kan boleh dong balap. Kalau Super Night Enduro terus yang bikin kan Gempor juga. Mestinya ada balapan-balapan lain lah. Saya nunggu konfirmasi perintah dari DK Racing aja lah. Dibalikin deh ke Pak Haji. Sok mangga Pak Haji. Iya izin deh ya. Balan saya Brija. Siap. Apa dia? Pembalap lu jadi ustad. Belah mana ya Pak Haji punten ya? Iya, mangga. Dekat tinggal di tanah latihan ya mah ya. Kebetulan kemarin corona, jadi proses penggemukan tubuh dulu buat imun tubuh. jadi jarang latihan, paling off-road biasa. Off-road sering ya, adventuran sering. Adventure sering. Terakhir balap kapan Om Rija? Tahun kemarin lah. Udah 1 tahun. Kemarin Enduro Jarum Night saya nggak ikut. Nah, itu ngiringan. Masih dalam proses penggemukan juga, bukan? Iya, kemarin sibuk kerjaan. Malum, Pak Belit aja yang dapur. Ini juga ramai di kelas hobi dan 30 plus ya Omnya? 40 plus juga. 40 plus juga ya ikut ya. Nah 50 plus belum? Belum. Berarti usianya masih bisa ditebak lah. Iya. Musuhnya Jesse katanya. Nanti kita lihat latihannya mereka. Terima kasih. Nah, Sobat Enduro, ini makan siang dulu sebelum latihan. Lihat sajiannya, lihat. Ngeliwat nih Pak Haji Dedi, ngeliwat lihat nih. Ngeliwat di dia mah. Ini biar pembalapnya kenceng pakai ini. Nah. Biar tambah kenceng pakai ini balapnya, latihannya. Ngeliwat. Ayam, asin, sambal, kerupuk, dan ini oli campurnya. Asinnya ya? Asinnya aja 2 macam. Tahu dan ini kerupuk.
Kerupuknya dibuka Pak Abdi Pak Haji. Sambal mi. Nah, sambal nama. Kalau makan gini ada klasifikasi usia juga. Oh, ada. Nanti lihat dari Pelatih dulu dah. dari piringnya. Dan manajer tim. Kalau makan berdasarkan usia. Manajer, pelatih, kelasnya juga yang open terakhir. Ini dulu. Masih muda. Iya, udah dulu. Saya biasa sweeper jadi di belakang. Oh iya di belakang. Ayo Sal. Pak Iwa kan berdasarkan usia aja. Terima kasih buat anak-anakku, anak-anakku. Terima kasih Excel dari Garut, juga Cika yang jauh-jauh dari Majalaya. Kita adakan rutinitas latihan bulan sekali. Namun untuk minggu depan, insya Allah hari Rabu kita latihan di Garut di tracknya Excel yang baru ya. Yang jelas kita utamakan adalah silaturahmi, terus yang kedua juga kita latihan. Ada Pak Bandung. Latihan juga untuk menjaga imun kita. Terus yang jelas saya harapkan utamakan keselamatan, ya. Nah nanti next ke depan, kalaupun ada event baik DS track, MX atau enduro, fisik kita nggak terlalu jauh. Nah, tetap dari masing-masing pembalap saya harapkan fisik itu masing-masing di rumah masing-masing ya. Minimal seminggu 3 kali lah. Terus jaga makanan, pola makanan. Yang penting kita sehat dulu. Jadi hari ini kita latihan bareng. Yang penting safety. Nanti tolong dibimbing juga dari Pak Bandung ya. Karena kita biasa satu orang di Pak Bandung. Kali ini sebulan sekali. Kita banyakkan Pak. Iya. Jadi mohon bimbingan dari Pak Bandung. Baik, sebelum kita mulai latihan kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa nih? Dengar sih. Di Sobat Enduro. Never give up. Sobat Enduro ternyata ada ritual sebelum latihan bersama mereka. Mereka berdoa dulu dan pengarahan dari Pak Haji Deka itu sendiri. Kemudian nanti ada bimbingan dari Pak Bandung sendiri. Beberapa yang memang dilatih oleh Pak Bandung akan diarahkan untuk diangkat apa. Nanti kita lihat juga ya, kita tontonin terus, pantengin terus ya.
latihan resmi di DK Racing kan kata Pak Haji suka sebulan sekali nih. Esa udah ikut berapa kali untuk bareng sama DK Racing? Gabungnya. Untuk latihan resminya sendiri. Oh, 3 kali ada ya? 3 kali ya. Sebetulnya apa yang didapat sih selain silaturahmi itu sendiri? Dengan latihan seperti ini. Kerjasama. Iya. Antar tim. Oh, itu yang didapatnya. Terus mungkin transfer ilmu juga didapat nggak dari? Dapat sharing sama senior Excel. Oh gitu ya. Nah sekarang saya mau ke Cika. Latihan resmi kan di DK Racing nih sebulan 1 kali. Menurut Cika sendiri apa sih yang didapat dari latihan? Bukan latihan resmi ya, maaf. Bahasanya tadi latihan bareng. Latihan bareng bukan latihan resmi. Pertama mungkin menjaga stamina Om ya, biar terbiasa gitu kan. Apalagi kalau nanti PPE buat enduro kan waktunya lama kan, 1 jam atau 1,5 jam gitu. Makanya dari itu kita kan di sini sirkuitnya sirkuit supercross. Kebanyakan kan berdiri, ya kebanyakan lah berdiri lah. Jadi ngelatih fisik kita juga Om. Jadi untuk persiapan enduro biar lebih siap lah. Oh, oke. Kita tanya sekarang. Bang, ini Bang kan kemarin cedera. Terus setelah cedera, kapan terakhir latihan? Pertama lagi latihan setelah cedera kapan? Sekarang? Oh baru mulai lagi. Cederanya main berapa lama sih? Cederanya berapa lama? Sebulanan. Baru sebulan ini cederanya. Terus latihan sekarang masih sakit kan? Lumayan. Tapi udah berani loncat, emang udah gak kerasa? Bang, kemarin kan saya lihat di 2019 abang teh pakai 85 ya? Nah, mulai pakai motor 2,5. 2,5 apa 2,5 ya? Sama yang wasit 2,5. Mulai kapan tuh? Baru 6 bulan. Udah lama. Udah lama? Iya. Waktu pakai 85 sempat nyobain juga tapi pakai 2,5 untuk main-main adventure gitu. Enggak, sempat. Sempat ya? Iya. Sempat sekali. Enduro juga. Enduro 2,5. Pernah pakai 2,5? Iya. Waktu balap di mana itu? Di Garut. Oh, waktu Arka di Garut kemarin pakai 2,5 ya? Oh. Kelas apa nih? Pelajar? 17. Pelajar. Oh, kelas belajar ya? Pelajar sama min 30 dia. Min 30. Pakai 2,5. Oh, adaptasi dulu nggak Bang dari 85 ke situ? Soalnya jenjangnya kan nggak 125 langsung 2,5. Iya. Sini dulu bisa 25. Oh, latihan dulu di sini. Emang rutin ya latihan di Pak Bandung? Iya. Seminggu sekali atau berapa lama sekali? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu? 3 kali Pak. Seminggu 3 kali di sini oleh Pak Bandung. Oh, dari motor apa mulai di sini? Dari 85. PKX 85. Oh. PKX 85. Oke, cepat sembuh cederanya ya, Bang. Jangan lama-lama. Oke. Nanya dulu dong. Gimana rasanya di start sama motor-motor kenceng? Serem. Diloncatin. Diloncatin di pinggir ya di telinga ya? Iya. Udah di atas kepala aja. Tapi kan sering ya latihan sama mana? Kan harus terbiasa. Harus terbiasa ya. Nanti balapan juga lawannya kayak gitu juga ya. Apa sih yang didapat dari latihan bareng kayak gini? Jadi kita bisa ngeliatin yang lainnya di Bereman tuh kayak gimana, skill yang beda-beda kayak gitu. Caranya biar kita nggak salah inilah tuh tas jumping, biar kita nggak salah pendaratan kayak gitu. Jadi memang ada ilmu yang didapat dari para senior. Nah sekarang kita ke aki-aki Bangkotan ini. Ini ada TS kurang ajar nih. Mau aja start sama ini. Cicing Haji rek mana diam sini. Haji Cicing ini. Kumaha rasanya start bareng di motor talarik gitu? Jadi motivasi tersendiri. Jadi gimana ya, bukan maksud mau mengimbangi, cuman jadi tambah semangat gitu. Oh, walaupun usia sudah. Ya, usia udah uzur. Sabar sih Mang, usia uzur. Sekarang ya 40 plus lah. Mang, plus 5 di Garut kemarin ngelawan 30 plus make TS batur build up. Maksudnya naon eta Mang? Enggak maksud apa-apa. Karena ya udah terbiasa pakai itu gitu. Dan tracknya juga masih bisa ngimbangi lah ya. Udah falling in love lah cek bahasa Sunda mah. Gitu sama teh saya teh. Oh gitu. Falling in love teh naon bahasa naon falling in love? Eta teh bahasa naon. Mang, kemarin kan kelas 30 plus ikut pakai TS. Iya. 40 plus pakai TS. Terus tempo hari adventure lawan yang build up masih berani juga. Nah, posisinya berapa aja nih, Mang?
Kemarin Pernah tertinggi pakai TS lawan motor-motor ya posisi ke-1 tentu saja kalau yang paling tinggi mah itu bukan ya. Mang Dul sendiri. Oh iya. Sampai posisi berapa pernah? Sampai posisi 1 pernah. Oh iya. Wah, waktu Arka 1 di apa? Di Bako, bukan. Oh, di Bako. Ya, di Bako alhamdulillah dapat 1-1. Terus yang Super Night kan, ini JU-nya siapa? Oh, siapa? Emang ada JU-nya? Oh, ada. cuman ngitung itu aja, ngitung angka aja. Oh, gitu angka. 2-1-2. Kedua di apa? Di Tasik. Terus ke-1 di Cirebon, kedua lagi di sini di juara. Teater. Cing lawan nu berat di 30 plus saha, Mang? Oh, cing dia tuh Aji lawan nu beratnya, ini katanya lawan beratnya. Nah, ini nih lawan berat saya nih yang ini nih. Beratnya dari gandong atau kumaha? Berat sokala tuh. Jadi kalau beliau mah balapnya beda dari yang lain. Apa itu? Bisa sambil tiduran. Oh. Pokoknya di atas motor dia mah sambil tidur, merem gini gitu, ujug-ujug, ya ujug-ujug. Tiku camin weh. Oh. Ini penggembira. Dari mana ini tuh dari BMT? Saya dari BMT. Namanya atau sebutkan? Namanya Atep Aska. Oh, tapi udah terkenal sih Atep Aska. IG-nya tulisin IG-nya. IG-nya apa IG-nya? Bursa Motor Trail aja. IG-nya IG dagang, IG pribadi. Ya mah kan udah dagang wae lompatna teh mah. Lihat aja Atep Aska. Atep Aska. Kumaha nulisna Atep _Aska. Tapi IG dagangnya kita tulis juga ya. BMT karena BMT kan? Iya. BMT suatu waktu akan nyponsorin kita. Oh iya, nomor rekening aja. Nomor rekening. Ji, balap tadi kelas naon wae, Ji? Saya mah setiap kelas pasti balap. Kecuali open. Kecuali open. Ya. Henteu 30 min tuh. Amun lagi kuat ya digas KB. Motivasinya haji naon nih balap teh? Hiburan saya. Oh, hiburan. Mencari silaturahim ya, mencari teman-teman yang baru. Menghibur teman-teman lama. Ngaledek teman lama gitulah. Kita bukan saingan semua. Prestasi. Ya, bukan. Cing nu berat atau berat balapna berat mah geus lah eta we. Ieu mah berat tarik ngomongna di medsos sawe Ji. Aya wah, eta musuh bubuyutan dari tahun 2009 itu kita balapan mulai balapan. Nomor 78 itu Ajis Rahman. Nah, Haji ayeuna mumpung ditonton meureun Mang Ajis juga nonton. Aya pesen tuh ke Mang Ajis. Percuma, sekarang sudah tidak mampu dia. Sudah rempo gitu. Oh gitu. Jadi sudah tidak mampu dia di 30 plus jadi naik ke 40 plus gitu. Kalau saya masih bertahan, mau kalah mau menang tetap di situ. Melawan yang skillnya di atas kita gitu. Tapi walaupun kalah terus sama Ajis nggak apa-apa, yang penting eksistensi gitu. Kalau Ajis nggak mungkin turun ke 30 plus, nggak berani dia. Nggak akan menang gitu. Kalau saya kan 50-50 menang oke dimilikan. Jadi ternyata kalau di kelas 30 plus itu bukan prestasi Sobat Enduro. Yang dikejar itu bukan prestasi tapi silaturahminya. Dan terutama untuk Haji Aska itu dagangnya ternyata yang dikejar dari situ. Bener nggak Ji ya? Enggak juga. Oh enggak juga, silaturahminya yang penting. Di belakang aja. Oh belakang. Tapi yang penting silaturahminya itu sendiri. Banyaklah rekan-rekan di 30 plus ternyata selalu hadir ya Ji ya. Iya. Senang-senangan, tidak prestasi saja yang dikejar, tapi ternyata memang guyubnya atau bertemunya itu sendiri yang candaannya. Nanti mungkin Pak Haji Atep ini tadi cerita di belakang sama saya mau bikin marak enduro, latihan enduro bareng. Bener Ji, jadi mau Haji? Ya, jadikan lah. Bisa ditagih. Di konsep aja dulu. Di konsep dulu, konsepnya marak enduro, kita latihan bareng di mana. Nggak tahu kelasnya ada apa, nggak tahu lah. Pokoknya Haji nanti mau konsep kayak gitu. Latihan bareng, mungkin ada hadiah dari BMT lah sedikit. Logo-logo wae mah berenanya Ji nya. Insya Allah. Nah, nanti saya akan datang ke tempatnya. Bursa Motor Trail Jalan Kiara Condong. Belanja harian lengkap di Blibli Mart. Dijamin puas. Sembako pasti lengkap. Barangnya murah. Gak segan, balikin aja. Belanja di Blibli Mart pasti puas. Oke, Sobat Enduro, ini modulnya masih tetap belokan, tapi variasi belokannya lebih banyak. Ada yang sangat tajam, ada yang sedang saja, kemudian ada street kecil untuk latihan braking. Angka 8 programnya di sirkuit kecil. Maksudnya dari sirkuit kecil ini apa sih? Belajar belokan yang banyak modelnya ini untuk belajar penekanan, penahanan. Jadi motornya
Karena di motocross ini motornya yang harus tidur, orangnya bisa tenang. Harus kuat menekanan sambil penahanan. Variasi juga ya, variatif juga ya beloknya ya. Kemudian braking juga mungkin Pak ya? Ya, braking, pengereman, menidurkan motornya. Jadi untuk sambil menguatkan badan juga ini. Untuk penguatan badan juga. Jadi programnya setelah angka 8 itu masuk ke sirkuit kecil? Ya, betul. Oke, itu programnya Sobat Bandung. Jadi setelah angka 8 masuk ke dalam sirkuit kecil disebutnya ya Pak ya? Dengan tikungan-tikungan yang ketajamannya variatif. Ya, ada yang sangat tajam, ada yang sedang saja, kemudian latihan pengereman, ya. Kemudian ada lingkaran ya Pak ya? Nah, nanti kita lihat yang lingkaran seperti apa. Belokannya banyak. Untuk belajar apa, Pak? Penekanan sama penahanan motor. Dan braking juga mungkin, Pak? Ya, betul. Jadi Sobat Enduro, di sini adalah sirkuit kecil di mana belokannya itu banyak sekali kiri kanan dengan variasi belokan yang cukup banyak. Ada yang tajam, ada yang sedang, ada yang sangat-sangat nukik ya. Kemudian ada braking juga, latihan pengereman. Ada street kecil, kemudian ada street kecil. Nanti di sana dia pembalap harus nge-brake, kemudian masuk belokan. Oke, kita sudah di akhir acara Gerebek Tim DK Racing di sirkuit Sariwangi. Terima kasih buat DK Racing ya, udah mau direpotin, latihannya kita intip-intip ya kan. Kemudian saya pengen nanya sama manajer tim, apakah ada pesan-pesan untuk para penyelenggara kah, atau IMI atau siapapun lah yang ingin disampaikan? Mungkin ada sekedar masukan mungkin ya buat penyelenggara. Semoga kedepannya olahraga enduro ini semakin banyak eventnya, jadi diperbanyak serinya gitu. Setiap 1 tahun tuh misalkan ada 12 seri, jadi kita yang balap pun semangat latihannya, terus sponsor pun tertarik dengan kegiatan ini. Nah, jadi apa hasil dari kerja keras kita selama kita latihan tuh ada evaluasinya gitu. Evaluasinya di balapan itu sendiri ya? Iya, di balapan itu sendiri gitu. Karena kan enduro ini kan beda dengan balap yang lain, karena mulai dari handicap, kita terus dari ritmenya ya, lebih panjang ya, lebih panjang dibanding balapan yang lain. Gitu. Tadi itu untuk penyelenggara ya Mia. Kalau untuk IMI sendiri apa yang ingin disampaikan? Oh ya, mungkin harapan saya ya, harapan kita mewakili teman-teman enduro buat IMI untuk kedepannya saya harapkan event enduro ini regulasinya karena kadang kita tiap acara itu beda, regulasinya tuh beda lagi karena kan kita harus mempersiapkan motor dengan beda, terus pembalapnya pun beda gitu kan. Nah, jadi saya harapkan bisa dibakukan gitu sih, dan si penyelenggara harus mengikuti IMI. Jangan misalkan IMI mengikuti si penyelenggara gitu. Iya. Kalau untuk rekan-rekan Sobat Enduro, untuk pembalap sendiri ada yang mau disampaikan untuk rekan-rekan pembalap? Atau untuk adik-adik sendiri lah? Oh ya, mungkin saya lebih ke adik-adik ya, ke adik-adik saya mau ngasih motivasi buat adik-adik saya. Pokoknya tetap semangat, perjalanan kalian masih panjang, masih muda-muda, ada abang, ada Excel, ada Deka masih 17 tahun ya, setengahnya dari saya. Itu senior saya. Nah, masih jauh jenjang, jadi perjalanan kalian masih panjang, di depan ada tanjakan, kalian harus mengayu lebih cepat lagi dengan lebih bertenaga lagi. Nah, karena untuk mencapai puncak itu perlu proses. Nah, dan insya Allah kerja keras kalian tidak akan mengkhianati hasil gitu. Kalau Cikal mungkin atau yang lain mau menambahkan buat rekan-rekan? Paling buat Cikal, buat penyelenggara, paling buat kelas open khususnya ya. Ya kata Ami tadi si regulasinya dibenerin gitu. Misalkan kan untuk selama ini kan kelas open ada 3 kelas kan? Ya, betul. Lokalnya 2 kelas, bilapnya 1 kelas. Lokal modif, lokal open. Open. Nah, kalau bisa si lokal modif sama lokal open itu
disatuin aja jadi satu kelas gitu. Jadi nggak terlalu banyak kelas. Jadi si waktunya bisa lebih lama gitu. Biasanya 45 menit misalkan jadi 1 jam tapi satu kelas gitu. Jangan Nanti sampai sedikit dong, cuma 2 kelas. Tapi kan gede ya pasti. Digedein gitu. Kalau bisa lebih dari supaya naik endurance gitu hadiahnya. Yang lebih dari Hadiahnya. Oh ya, terus ada tambahan juga Mang Riki. Gini kan, saya kalau lihat di pembalap open itu aja gitu kan. Nah, jadi SIM itu harus saklek gitu. Jangan misalkan sini mau karena masih ini nggak enak lah karena dia sponsor atau apa gitu. Jadi penjenjangannya itu misalkan kalau dia walaupun event ini belum ada serinya karena kita nggak bisa mutusin, tapi kan udah jelas mereka juara terus harus ada naik ke open. Jadi open itu rame gitu. Jadi nggak ini lagi. Saya harapan tuh ada De Jonggan lah yang bisa masuk ke jajaran atas, ngacak-ngacak gitu kan gitu. Jadi regulasinya diperbaiki agar jenjangnya teman di 30 min ini jenjangnya jelas ya, gitu ya. Ya, karena kan malah kalau dulu itu nggak ada 30 min setahu saya. Betul. Jadi karena masih sedikit animonya. Kalau misalkan dibedain 30 min 30, yang 30 min ini kurang pesertanya, kebanyakan 30 plus. Jadi si 30 min ini disatuin sama open. Nah, dulu zaman saya mungkin kalau waktu balap dulu di open wajar kalau misalkan saya kalah karena saya kan bukan pembalap profesional gitu, tapi begitu saya menang ada kebanggaan. Nah, kasihannya itu misalkan yang baru ikut enduro, nah itu belum punya mental. Nah, makanya dulu diadain 30 min ini buat pembibitan gitu. Kalau sejarahnya ya. Dari yang lain mungkin ada. Mang Do mau ada yang disampaikan ke buat sahabat enduro barangkali kelas wanita ya. Nah, ini. Ica dulu atau Mang Do dulu? Ica dulu. Bisik nyanyi Mang Do mah di pasien mic. Ya. Kan untuk penyelenggara atau siapa aja mau ngomong apa karena ya buat ini enduro nih lebih perhatiin lagi dong kelas wanitanya, kan jarang banget tuh diadain buat kelas wanita. Kadang di event tuh udah ditulisin ada, nggak taunya kita udah siap-siap datang di nggak adain gitu. Ya karena sayangnya udah beli sepatu. Iya. Ya pokoknya kayak gitu aja lah, lebih perhatiin ke kelas wanita. Ternyata itu ada ternyata ya para. Jadi wanita juga perlu diperhatikan gitu ya. Emang Dul. Kalau untuk 40 plus saya cenderung lebih ke waktu Kang Riki. Ini waktunya kenapa kalau 40 plus itu suka dipangkas gitu. Nah, masalahnya kita itu masih mampu sebenarnya. Jangan sampai mentang-mentang kita 40 plus terus waktunya disedikitin gitu. Nah, itu aja. Ya, enggak juga sih 2 jam malah kelokan. Takutnya ceket. Baik. Excel ada yang mau disampaikan itu? Enggak ada. Manut aja. Manut. Baik, Sobat Enduro, hari ini cukup indah bagi saya karena melihat potensi anak muda yang mau menempa dirinya untuk latihan terus, jaga stamina terus, ya kan. Tentunya mereka juga ingin ada balapan-balapan, tapi memang kondisinya seperti ini, tapi mereka tetap harus jaga stamina. Terima kasih juga untuk Pak Haji Dedi sudah memfasilitasi saya untuk menggerebek timnya ikut mendokumentasikan atau ikut dalam latihan hari ini di sirkuitnya Pak Bandung. Terima kasih juga untuk Pak Bandung ya. Tadi saya agak ngorek-ngorek juga bagaimana program latihannya dia, ya kan. Teman-teman DK Racing juga terima kasih. Tadi latihannya sedikit diganggu sama saya ya. Sama-sama, terima kasih juga Mas. Hari ini adalah hari yang cukup indah buat saya karena melihat potensi anak-anak muda yang mau menempa dirinya untuk terus latihan. Walaupun balapan nggak ada, mereka harus jaga stamina mereka, ya kan. Walaupun balapan nggak ada, tapi mereka tetap menjaga kondisinya, tetap eksis terus dengan harapannya tentunya pandemi ini segera berlalu dan balapan segera terselenggara. Jangan lupa pantengin terus channel Super Night Endurance karena kita akan gerbek tim-tim lain nanti di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan loncengnya. Terima kasih banyak untuk DK Racing. DK Racing, never give up!